Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Salam sukses semuanya para pioner Binetwork yang seluruh Indonesia. Tentunya sebentar lagi kita akan menjelang berbuka puasa. Semoga sehat selalu dan selalu melakukan dan menjalankan ibadah puasa setiap harinya sampai ke mendekati hari Lebaran. Oke teman-teman, pokok bahasan saya kali ini yaitu mengenai modus busuk para oknum dan platform yang berusaha keras untuk menjatuhkan P-Network segala macam cara. Tetapi P-Network tetap berjaya dan aman-aman saja. Dengan viralnya terobosan P-Network di seluruh mancanegara dan juga seluruh media mereka itu topik utamanya membahas mengenai P-Network dan juga TV-TV swasta di luar negeri pada umumnya itu juga melakukan review mengenai P-Network. Bahkan YouTuber-YouTuber dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas membahas tentang P-Network. Tentunya ini menarik simpati untuk menambah simpatisan maupun investor, mengundang para peminat P-Network di semua negara. Dan tentunya di balik kesuksesan ini teman-teman ada sesuatu yang sentimen terhadap P-Network Dengan itu mereka melakukan aksi baik itu oknum maupun kelompok atau platform yang secara sengaja ingin memboikot atau menjegal ataupun menggagalkan P-Network itu untuk listing di exchange besar maupun ingin merusak sistem komunitas P-Network itu sendiri. Nah, tentunya oknum-oknum ini ada kepentingan bagi dirinya maupun secara pribadi maupun kelompok dan dengan cara yang sangat profesional, bukan hanya cara-cara ngeput ataupun memberitakan hal-hal yang uh, kecil, justru ini skalanya skala internasional yang dibuatnya modus ini sehingga target mereka ingin menjatuhkan P-Network mungkin untuk menghancurkan harga agar timbul sentimen pasar yang negatif sehingga para investor tidak mau masuk atau menjual koin dalam skala besar dan juga bisa untuk modus menghancurkan komunitas P-Network yang solid dari seluruh negara itu agar mereka krisis kepercayaan terhadap P-Network dan menanamkan kekecewaan sehingga komunitas yang besar ini akan hancur. Nah, karena apa? Komunitas ini menunjukkan memang besar di X sampai 4 juta lebih pengikut di atas pengikut Ethereum dan koin-koin yang besar lainnya. Ini merupakan salah satu tamparan bagi para puder ataupun pihak-pihak yang tidak senang dengan P-Network atas kesuksesan yang dicapai dari awal 6 tahun yang lalu dengan metode penambangan gratis, lantas migrasi KYC dan juga meluncurkan P-Domain yang disambut oleh banyak perusahaan dan ini membuat mereka panas dingin, lantas mereka menjegal ataupun boikot atau mempersulit proses P-Network untuk masuk ke listing-listing besar. Nah, ini teman-teman yang akan saya bahas bahwasannya ada suatu oknum dan platform yang secara terang-terangan juga kita anggap sehingga memang mereka bertujuan dengan hal yang tidak diinginkan bagi mereka. Pengguna P-Network menuduh aktivitas bot di coin market cap mempengaruhi sentimen komunitas. Jejak pendapat sentimen komunitas P-Network di coin market cap turun 90% dalam sehari, memicu tuduhan sabotase bot. Jadi pihak kita, komunitas itu mengatakan bahwa coin market cap itu melakukan sabotase terhadap P-Network melalui bot karena dia menyebarkan ada voting suara itu dalam waktu singkat mendapatkan suara yang sangat banyak tentang negatif P-Network. Itu menggunakan bot disinyalir oleh pihak komunitas P-Network. Meskipun ada klaim tidak ada bukti konkret yang mendukung keterlibatan bot, namun sejarah komunitas P dalam bot brigading atau bridge menimbulkan kecurigaan, kecepatan dan cangkupan jajak pendapat yang tidak biasa
dibandingkan dengan aset kripto lainnya, memicu spekulasi tentang campur tangan eksternal dalam peringkat Pi. Nah, jadi kecepatan jejak pendapat yang negatif ini teman itu sangat mencurigakan dan tidak masuk akal, dan itu betul-betul menggunakan bot itu menurut komunitas Pi Network. Jejak pendapat sentimen komunikasi Pi Network di CoinMarketCap turun drastis. Hal ini memicu tuduhan aktivitas bot, suara negatif membanjiri jejak pendapat situs tersebut. Sementara penilaian komunitas lainnya tetap positif. Jadi kalau di CoinGecko teman-teman, jejak pendapat tetap positif dan bertahan. Tapi anehnya di CoinMarketCap ini, ya, dia jejak pendapat banjir, ya, postingan-postingan negatif tentang Pi Network, dan ini dalam skala cepat. Artinya memang benar ada peran bot di situ maksud dari komunitas Pi Network ini. Memang dari segi harga, dari segi supply itu dari awal sudah ada perdebatan dan sudah ada sanggahan dari pihak Pi Network, ya, mengenai supply atau pasokan yang ada di CoinGecko itu berbeda dengan CoinMarketCap itu, ya. CoinMarketCap itu 100 miliar, sedangkan di CoinGecko 11,1 miliar. Nah, itu ada apa, ya? Apakah ada maksud dan tujuan tertentu pihak Wales atau pihak siapa ada kepentingan, ya, di dalam mengambil keuntungan di Pi Network ini? Tentu ada kepentingan, ya, baik oknum maupun platform. Tidak mungkin orang itu sentimen terhadap suatu perusahaan kalau tidak ada maksud dan tujuan serta ada target untuk mengambil keuntungan, ya. Apakah bot merusak sentimen komunitas Pi Network? Nah, ini ada pertanyaan karena ini ada indikasi tuduhan dari pihak komunitas Pi Network untuk mengatakan bahwa platform CoinMarketCap ini menggunakan bot untuk merusak komunitas Pi Network. Apakah bot merusak sentimen komunitas Pi Network? Sejak peluncuran pada 20 Februari, Pi Network telah mengalami banyak kontroversi. Kritikus telah menyerang aksesibilitas, tata kelola, transparansi, dan lainnya, serta beberapa pemerintah telah menyebutnya sebagai penipuan. Jadi waktu peluncuran itu, teman-teman, ya, domain Pi itu banyak sekali para ahli dan para kritikus itu kontroversi dengan teknologi domain Pi yang diluncurkan oleh Pi Network. Mereka bilang bahwa itu, ya, bagaimana untuk dari segi aksesibilitas dan tata kelola, transparansi, dan juga keamanan akun pribadi dengan domain Pi. Dan juga domain Pi ini diakses hanya menggunakan browser Pi, tidak bisa diakses secara umum seperti domain.com gitu maksudnya, ya. Dan juga bahkan ada beberapa pemerintah di suatu negara mengatakan bahwa yang anti dari Pi Network ini atau pudernya, dia mengatakan bahwa Pi Network ini sebagai modus penipuan, yaitu mengandung sistem skema Ponzi. Salah satunya ya CEO Bybit mengatakan seperti itu, ya. Tuh. Namun hari ini para pendukung Pi mengangkat kekhawatiran tentang aktivitas bot di CoinMarketCap setelah sentimen komunitas token tersebut anjlok. Nah, namun ya para pendukung Pi ini mereka berasumsi, ya, berkhawatir tentang aktivitas bot di CoinMarketCap ini yang setelah sentimen komunitas token tersebut anjlok, ya. Sehingga ya ini betul-betul mengarah ke sana tuduhan para Pi Network ini. Oke. Nampaknya seseorang menggunakan bot untuk memberikan suara menentang Pi. Saya 99% yakin itu bukan jejak pendapat organik. Lebih dari 1,94 juta suara, bahkan lebih besar dari suara BTC 77%. Komunitas Pi optimis di CoinGecko, mengapa sangat berbeda di CoinMarketCap? Seorang pioner bertanya di media sosial. Jadi seorang pioner itu menanyakan bahwa itu jelas bot, karena dia yakin 99% bot. Karena apa? Suaranya itu cepat sekali memperoleh suara 1,94 juta, ya, suara negatif terhadap Pi Network, dan bahkan lebih besar dari suara Bitcoin 77%. Sedangkan di CoinGecko, ya, itu sangat berbeda sekali. Seorang pioner bertanya, dia tetap aman dan tidak ada seperti di CoinMarketCap itu, ya, tetap stabil kalau di CoinGecko. Nah, itu teman-teman dipertanyakan oleh para pioner. Secara khusus, pengguna ini mencatat bahwa sentimen komunitas Pi anjlok 90% dalam waktu kurang dari sehari, dan bahwa jejak pendapat ini menilai lebih banyak peserta daripada Bitcoin.
Bitcoin. Platform lain dengan mekanisme pemungutan suara serupa mempertahankan peringkat Pi tetap stabil, membuatnya menyimpulkan bahwa ada aktivitas bot terlibat. Nah, ini ya menyatakan bahwa di platform lain CoinGecko ya, mekanisme pemungutan suara serupa sama seperti di CoinMarketCap, mempertahankan peringkat Pi tetap stabil, memberikan cuitan maupun posting-postingan bahwa peringkat Pi network ini tetap stabil, tidak ada seperti yang ada di CoinMarketCap. Membuatnya jadi mereka berasumsi membuatnya menyimpulkan bahwa aktivitas bot yang terlibat yang ada di CoinMarketCap yang membuat sentimen negatif terhadap Coinbase Pi Network dengan tujuan ya mungkin memboikot atau menjatuhkan Pi Network dengan harapan mungkin ada suatu oknum yang membutuhkan harga di bawah supaya harga hancur lebur Pi Network atau Picoin ini sehingga mereka bisa beli di harga bawah atau borong di harga bawah. Karena ini teman-teman puder kelas tinggi. Bukan kuder hanya ngeput lewat medsos, tapi ini sudah kelas tinggi. Paus-pausnya sudah profesional, ya. Nah, semoga teman-teman tetap berada tetap barisan, tetap yakin, stabil, ya. Tetap fokus kepada impian kita untuk menjadi miliarder dan tahan terus koin, bahkan tambah muatan ketika market crash secara bertahap, gunakan uang dingin. Next time ketika dia meluncur menuju dengan impian kita $100, maka kita akan kaya raya dan akan terwujud menjadi miliarder dari pejuang-pejuang Pi Network, khususnya Pi Network Indonesia. Terima kasih, dan ini edukasi dan informasi saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk para pioner yang berjuang ya dari mulai nol sampai menuju kesuksesan. Ya, semoga teman-teman dapat diambil kesimpulan yang positif bagi konten saya ini tentang Pi Network. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.